Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ngainur Faldiana dengan NIM 225333676 dari kelas 3E Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konfigurasi skalar dasar dan perangkat akhir. Akses Cisco IOS. Sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer disebut kernel. Seperti ini gambarnya. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada keyboard dan pemerintah pada keyboard. GUI seperti Windows, Linux, Apple, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi pada sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Ini contoh-contohnya. Namun, GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua filter yang tersedia pada CLI. GUI juga bisa gagal, crash, atau tidak beroperasi sebagaimana ditentukan. Karena alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI kurang intensif sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI. Tujuan dari sebuah US sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco IOS pada switch atau router, memiliki 3 bagian, yaitu menjalankan program jaringan berbasis CLI, memasukkan teks dan perintah berbasis teks, dan lihat keluaran di monitor. Contoh-contohnya seperti ini. Ini contoh unduhan perangkat lunak Cisco. Metode akses. Switch akan menerapkan lalu lintas secara tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Ada 2 host terkonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat digunakan untuk menyambung ke perangkat jaringan baik melalui sambungan serial atau port konsol atau melalui sambungan SSH atau telnet. Program-program ini memungkinkan Anda meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah foto, dan mengubah skema warna. Contohnya seperti ini. Navigasi iOS. Mode perintah utama. Pada topik sebelumnya, semua perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI untuk menavigasi Cisco IOS. Perangkat lunak Cisco IOS memisahkan akses manajemen ke dalam 2 metode perintah, yaitu ada media
pengguna dan mode exe istimewa. Mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Dari mode konfigurasi global dilakukan perubahan konfigurasi CLI yang mempengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh prompt yang diakhiri dengan config pagar, terus setelah nama perangkat seperti switch, config, terus pagar. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari metode konfigurasi global, pengguna dapat masuk ke mode subkonfigurasi yang berbeda. Masing-masing mode menggunakan konfigurasi sebagian atau fungsi pada perangkat. Ada dua, yaitu mode konfigurasi jalur dan antarmuka. Ini video mode perintah utama iOS CLI. Terus ada menavigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari perintah. Untuk perintah dari mode exe, penggunaan mode exe istimewa digunakan perintah aktifkan dan gunakan perintah nonaktifkan mode exe istimewa. Ada banyak mode subkonfigurasi yang berbeda. Misal untuk masukkan ke mode subkonfigurasi baris, Anda menggunakan perintah baris diikuti dengan jenis dan kolom baris manajemen yang ingin Anda akses. Struktur komando, struktur dasar, struktur perintah dasar iOS. Perangkat iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaks tertentu. Hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Ada perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. Pemeriksaan sintaks perintah iOS. Sebuah perintah mungkin memerlukan satu atau lebih argumen untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah. Seperti diidentifikasi pada tabel di bawah ini. Fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia. Bantuan peka konteks dan pemeriksaan sintaks perintah. Pemeriksaan sintaks perintah memverifikasi bahwa perintah yang valid setelah dimasukkan oleh pengguna. Ketika sebuah perintah dimasukkan, juru bahasa baris perintah mengevaluasi perintah dari kiri ke kanan. Namun penerjemah memahami perintah tersebut. Tindakan yang diminta akan dijalankan dan kembali ke CLI yang sesuai. Paket IP berisi dua alamat IP, yaitu IP sumber dan IP tujuan. Alamat IP menunjukkan IP sumber asli dan IP alamat tujuan akhir. Terus ada beberapa
alamat IP yang berisi dua bagian, yaitu bagian jaringan dan bagian host. Ini contohnya. Peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama ketika pengiriman dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama. Frame data link dikirim langsung ke perangkat penerima. Pada jaringan Ethernet, alamat data link dikenal sebagai alamat Ethernet Media Access Control (MAC) seperti gambar bawah ini. Alamat MAC secara fisik tertanam pada NIC Ethernet. Terdapat dua, yaitu alamat MAC sumber dan alamat MAC tujuan. Perangkat jaringan di jarak jauh. Terus ada perangkat alamat lapisan jaringan. Peran alamat lapisan data link jaringan IP berbeda. Ketika pengiriman dan penerima paket IP berada jaringan yang berbeda, frame data link Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung di jaringan pengirim. Hal ini memungkinkan PC1 untuk menjangkau router secara langsung, yaitu seperti alamat MAC sumber, alamat MAC tujuan. Seperti ini. Alamat tautan data. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.